Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mereview sebuah mikrofon dari Rode, namanya PodMic atau PodMic. Kita akan review sekaligus kita akan tes suaranya seperti apa. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu harganya, mikrofon ini dibanderol dengan harga Rp1.350.000. Bisa kurang, bisa lebih, tergantung harga pasaran saat ini. Ini adalah dus dari mikrofon ini. Jadi teman-teman saat ini mendengarkan suara saya langsung dari mikrofon Rode PodMic. Kira-kira suaranya seperti ini. Dan untuk Rode PodMic ini, PodMic ini dia bukan tipe kondensor, tetapi tipe dynamic atau mikrofon dinamik. Kelebihan mikrofon dinamik adalah dia tidak menangkap suara keseluruhan ruangan, tidak terlalu sensitif, tidak oversensitif seperti halnya mikrofon kondensor. Kejelekan mikrofon kondensor adalah kalau kita gunakan di ruangan tidak di treatment seperti ruangan yang saya gunakan ini, tidak ada treatment, dindingnya tidak dilapis dengan busa, kemudian saya juga tidak memiliki pintu di sebelah sini. Ini akan membuat noise yang ada di sekitar masuk kalau kita menggunakan mikrofon kondensor. Namun kalau kita menggunakan mikrofon dinamik seperti ini, suara-suara tersebut tidak akan masuk ke dalam mikrofon karena daya tangkapnya lebih pendek. Jadi kalau teman-teman ingin mengakali ruangan teman-teman untuk recording, tetapi teman-teman belum punya budget untuk mentreatment ruangannya agar kedap suara, ataupun teman-teman belum ada budget untuk membeli foam peredam suara, teman-teman bisa mengakalinya dengan menggunakan mikrofon dinamik model-model seperti ini. Semakin tinggi kualitas teknologi dari mikrofon dinamik, maka tanpa peredaman suara pun suaranya akan menjadi lebih bagus. Contohnya saya akan tepuk tangan di sini. Ya, ruangannya ini tanpa treatment sama sekali, bahkan saya tidak punya pintu di sebelah sini. Jadi ini ruangan yang tergolong sempit dan terbuka. Jadi di sebelah kanan saya ini langsung tangga ke bawah tanpa pintu. Dan untuk mengatasinya saya pastinya kesulitan untuk memasang treatment di ruangan seperti ini yang terbuka. Maka solusi yang saya gunakan adalah menggunakan mikrofon dinamik seperti ini. Langsung aja kita masuk ke unboxing dan kita akan lanjutkan ke review dan tes untuk mikrofon ini. Apakah betul-betul berkualitas ataukah dengan harga segitu ini nggak worth it atau malah ini worth it banget. Jadi kalau dari dusnya ini nampak mewah nampak istimewa karena dicetak dengan tinta emas seperti ini. Dia memiliki internal pop filter, broadcast quality, rugged, dan 2 tahun garansi. Ini di dusnya tertulis seperti ini dan saya sudah tanyakan ke tokonya 2 tahun garansi dari Rode Indonesia. Nanti kita buka apakah ada kartu garansinya atau tidak. Kemudian teman-teman perhatikan yang ini stiker yang dilapis emas seperti itu. Jadi ini bukan cetakan, tetapi ini adalah stiker untuk menandakan ini barang original. Kemudian di sisi belakangnya ada keterangan bahwa mikrofon ini adalah mikrofon dinamik, bukan mikrofon kondenser. Maksudnya apa? Kalau mikrofon ini mikrofon dinamik, maka kita tidak membutuhkan phantom power sama sekali untuk menghidupkan mikrofon ini. Ini sama persis dengan mikrofon biasa. Jadi teman-teman bisa langsung pasang kabelnya, tancepin di mixer ataupun di
perangkat teman-teman, dia langsung bisa aktif tanpa harus menambahkan phantom power. Kekurangan dari mikrofon dinamik adalah sensitivitasnya tidak sesensitif mikrofon kondensor. Tetapi kelebihannya dia bisa mengisolasi suara ambien yang ada di sekitar. Jadi kalau ada suara-suara yang berada di area selain di dekat dia, dia tidak akan terlalu menangkapnya dengan jelas. Contohnya kalau saya berada di sini, jauh, semakin jauh, suaranya akan ditangkap lebih pelan. Apalagi kalau suara-suara dari luar, misalkan motor seliweran, terus anak-anak lagi main, ini nggak masuk. Ini kelebihan kalau kita gunakan mikrofon dinamik untuk recording. Mari kita unboxing. Kalau teman-teman membeli mikrofon ini, teman-teman dapat apa aja? Jadi dia awalnya disegel di sini. Cuman karena dicek sama tokonya, segelnya sudah dilepas. Ini juga ada segel. Ini juga sudah dilepas. Terus teman-teman kalau beli mikrofon ini yang teman-teman dapat mikrofonnya, dan nggak ada kartu garansi. Di dalamnya cuman ada petunjuk penggunaan dan silika gel atau penyerap air. Petunjuk penggunaannya kecil banget, cuman gini doang. Kemudian untuk fisik dari mikrofon ini betul-betul berat. Ini mikrofon ini berat. Saya belum pernah megang mic lebih berat dari ini sebelumnya. Ini berat. Jadi seperti kita punya robot ini petinju. Bentuknya mirip robot petinju seperti di film Steel ya. Ini berat banget dan besinya ini betul-betul tebal. Fisiknya ini betul-betul keras. Rugged, benar-benar rugged gitu ya. Bodinya ini benar-benar keras. Dan tertulis dia made in Australia. Jadi kalau kita gambarkan mikrofon ini seperti kelas militer gitu ya. Keras, full besi dan berat. Terus tertulis Rode di sini juga. Kemudian jacknya jack XLR dengan lapis kuningan atau emas. Mungkin ini hanya lapis saja. Kemudian ada segel-segel dari tokonya. Kemudian teman-teman untuk mengatur posisinya cukup menggunakan ini. Ini bisa kita kencangkan. Dan di sini di dalamnya sudah ada mekanisme peredaman. Jadi suara getaran dari stang itu nanti tidak akan masuk ke sini. Entah bagaimana mekanismenya. Sepertinya di dalamnya ini ada gasket-gasketnya gitu. Ada karetnya. Kemudian untuk dipasang di stand mic apa saja ini sudah bisa. Jadi di dalamnya ini sudah ada 2 jenis drat. Jadi ada drat untuk stang mic yang kecil dan ada drat untuk stand mic yang besar.
Kameranya nggak mau fokus. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan. Drat yang pertama ini untuk stang mic yang pakai drat besar. Untuk stand mic yang drat kecil bisa pakai yang di dalamnya. Jadi dia tidak punya converter, tetapi langsung dibuat dua jenis drat sekaligus di dalam satu molding. Untuk kualitas suara teman-teman bisa bandingkan langsung. Tadi kan saya di awal sudah menggunakan mikrofon ini dan sekarang saya menggunakan mikrofon Behringer XM 8500 Ultra Voice. Suaranya seperti ini. Nanti kita akan switch lagi ke mikrofon ini untuk melihat perbandingannya kira-kira suaranya seperti apa. Mikrofon ini kekurangannya adalah tidak bisa meredam suara plosif dengan baik. Bapak-bapak, pipa pipi, pipa pipu. Papa pipi, papa pipu, pipa pipi, pipa pipu. Ini kalau kita pakai XM 8500 Behringer Ultra Voice. Sekarang kita coba Rode PodMic. Kira-kira apakah dia tahan dengan plosif? Kemudian untuk kualitas suaranya seperti apa? Kita langsung coba pasang dia dengan settingan yang sama. Ya, saat ini teman-teman mendengarkan suara saya langsung dari PodMic dari Rode. Kira-kira suaranya seperti ini. Mari kita coba tes plosif seperti yang tadi. Bapak-bapak, papa pipi, pipa pipu, papa pipi, pipa pipu. Bapak-bapak, papa pipi, pipa pipu. Bapak-bapak perutnya pada buncit, bapak-bapak perutnya pada buncit. Untuk plosif walaupun dia tidak menggunakan screen atau pop filter, ini termasuk lumayan bagus. Dia tidak terlalu bruk gitu ya. Biasanya kan mikrofon kalau tanpa pop filter di depannya, itu kalau kita ngomong dengan nada P, B, itu bisa bep gitu ya. Tapi kalau ini masih di headset saya masih terdengar normal, tidak sampai terjadi plosif tadi. Sekarang kita akan tes kemampuan kardioidnya dia. Apakah betul-betul menangkap suara dari depan saja? Kalau dia menangkap suara selain dari depan, otomatis akan menjadi noise tambahan. Sekarang kita coba putar. Tes 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2, 3. 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3 dicoba 2, 3 dicoba 2, 3. Tes 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2, 3 dicoba tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3 dicoba. Ya, ini tes kardioid. Jadi kalau kita berada di tepat di depan, sisi depan mikrofon, suaranya terdengar jelas. Sedangkan ketika kita putar, dia tidak menangkapnya dengan jelas. Ini berfungsi kalau kita memiliki ruangan dengan ambient noise yang cukup tinggi. Kemudian apakah mikrofon ini cocok untuk digunakan menyanyi? Kita coba saja. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya nona dari Jakarta. Lumayan. Kemudian bagaimana kalau kita coba untuk hadrohan atau solawatan? Apakah mikrofon ini cocok atau tidak? Kita coba ya. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Untuk rekaman, menyanyi, podcasting, kemudian wawancara, bikin tutorial atau voice over, konten-konten video YouTube teman-teman, mikrofon ini lumayan bagus dan berkualitas. Dan yang jelas ini bukan made in China, made in Australia. Dengan harga 1.350.000 kita sudah mendapatkan mikrofon dengan kualitas premium. Jadi buat teman-teman yang berkeinginan untuk membeli dynamic mikrofon yang bagus, mungkin ini bisa menjadi referensi teman-teman. Karena saat ini yang menduduki posisi paling top
untuk dynamic microphone adalah Shure SM7B yang harganya 7 jutaan. Ya mungkin bisa naik bisa turun ya tergantung dari fluktuasi harga rupiah terhadap dolar. Tetapi dengan harga 7 juta dan harga 1.350.000, teman-teman sudah mendapatkan 2 buah mikrofon yang mirip. Walaupun ini tidak sepenuhnya bisa menandingi SM7B di beberapa fitur, tetapi secara keseluruhan mikrofon ini cukup layak untuk menyanding menjadi tandingan dari SM7B di harga 1 jutaan. Kemudian, apakah mikrofon ini bisa kita gunakan untuk ceramah ataupun untuk recording tilawah? Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babi nasta'in ala umri dunya batin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sekarang kita akan coba simulasikan mikrofon ini untuk azan. Apakah mikrofon ini tahan kalau kita teriak di depan mikrofon ini, apakah suaranya menjadi pecah atau tidak? Mari kita coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Kemudian tes berikutnya adalah karena dia menggunakan bracket khusus sendiri, tidak seperti mikrofon recording lainnya yang biasanya menggunakan bracket seperti ini, ya, menggunakan bracket tali karet seperti ini. Dia menggunakan bracket khusus profil U seperti ini. Sekarang kita akan pukul setangnya, apakah mikrofon ini bisa meredam suara tersebut ataukah malah menjadi suara yang mengagetkan di mikrofonnya sendiri. Kita coba ya. Secara overall performa mikrofon ini lumayan bagus. Dengan harga 1 juta kita sudah mendapatkan kualitas yang lumayan premium, kemudian bentuknya rugged, kemudian dia dengan nada-nada plosif dia tidak ada masalah, bahkan kita tidak perlu memasang pop filter di depannya. Jadi hampir seperti Shure SM7B yang harga 7 jutaan itu, kita sudah bisa dapatkan fitur-fitur itu di mikrofon seharga 1.350.000. Dan tentunya karakteristik suaranya sedikit berbeda dengan Shure SM7B karena memang beda pabrikan ya. Ini made in Australia. Kemudian dari segi konstruksi mikrofon ini sangat kokoh. Dan kita tadi sudah coba tes pukul, walaupun dia terhubung dengan besi ke badan mic ini dari
boom arm terhubung dengan besi seperti ini. Berbeda dengan mikrofon recording lainnya yang menggunakan bantalan tali karet. Dia tidak menggunakan bantalan tali karet tetapi bisa meredam suara-suara pukulan yang kita pukul di stangnya tadi. Jadi dia bisa meredam suara-suara yang ada dari stang. Secara overall saya cukup puas dan suka dengan performa dari mikrofon ini dibanding mikrofon saya yang lainnya. Kemudian untuk teman-teman kalau berniat membeli mikrofon ini, pastikan teman-teman membeli kabelnya, ya, kabel XLR-nya, karena mikrofon ini hanya ada mikrofonnya saja tanpa kabel. Jadi teman-teman harus membeli kabel XLR terpisah. Dan pastikan teman-teman membeli kabel XLR yang bagus, seperti yang saya gunakan ini merek Neutrik, itu dari Jepang, itu bagus. Kalau kualitasnya jelek, biasanya dia nanti timbul suara berdengung atau kalau ini digoyang-goyang kresek-kresek gitu ya. Itu kabel XLR-nya kualitasnya jelek. Jadi walaupun dari mikrofonnya ini sudah dilapis dengan gold plate atau lapisan emas di jack XLR-nya ini, tetapi kalau kabel teman-teman itu kurang bagus, ya hasil suaranya juga kurang bagus. Jadi pastikan kabel yang teman-teman gunakan ini bagus. Yaitu tadi review kita tentang mikrofon PodMic dari Rode. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk teman-teman yang ingin membeli mikrofon ini. Jadi sebelum membeli teman-teman sudah ada gambaran kira-kira kualitasnya seperti apa. Kemudian kalau teman-teman mau membeli mikrofon ini, ada di link deskripsi di bawah kalau teman-teman mau beli. Sudah saya cantumkan di sana. Kemudian kalau teman-teman ingin bertanya, silakan ketikkan di kolom komentar di bawah. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang masih melihat tombol ini menyala merah, tekan padamkan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.